yang sudah kalian lakukan. Ya, kemarin kalian sudah melakukan proyeknya, kemudian kalian kerjakan per kelompok. Hari ini adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti kelompok maju, ada perwakilan untuk menjelaskan, kemudian nanti kelompok lain silakan menanggapi. Oke, sebelumnya kita beri doa dulu. Silakan. Duduk, siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu. Yang pertama Afif Juliana. Oke. Aisyah Bintang. Beni Bayogi. Yosa Zaid. Ziva. Oke, hadir semua. Sudah siap presentasi ya? Sudah. Mari kita mulai presentasi hari ini dengan kelompok 1. Silakan. Oke, silakan digunakan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menampilkan video penjernihan garam kami. Setelah menampilkan video pembuatan, kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah kami buat. Ini hasilnya. Coba bedain antara yang sebelum dan sesudah ini seperti apa dulu. Ini adalah garam kotor yang belum direkristalisasi dan ini adalah garam yang bersih. Ya, iya. Berapa lapis kapas yang kalian gunakan? Kita menggunakan tidak kita ukur berapa lapis karena kita menyesuaikan saringan yang kita pakai. Kurang lebihnya kita menggunakan 6 kapas. Ya. Apakah ada kendala dalam pembuatan ini pemurnian garam? Ada, mungkin waktu pelarutannya dengan air lama. Kendalanya cuma di situ. Penyaringan berapa kali? Kita melakukan penyaringan 2 kali karena yang pertama itu kan masih keruh, jadi kita melakukan penyaringannya 2 kali. Kendalanya apa? Kelompok 1 waktu pelarutan. Iya, Iya, Pak. Pak. Jadi hanya pakai 600 mili. Iya. Hanya itu saja. Iya. Diaduk terus gitu. Iya. Lama itu jelas. Iya. Iya, Pak. Ada penambahan air lagi enggak? Enggak. Enggak. Dari garam yang dilarutkan semuanya larut tidak dengan 600 mili. Ada sedikit garam yang tertinggal. Ada sedikit itu tidak dimurnikan akhirnya. Karena enggak larut lagi. Iya, masih utuh. Masih utuh. Kalian tidak menambahkan air lagi untuk melarutkan itu? Enggak. Dari berapa gram jadi berapa gram? Dari 500 gram Jadi 210. Dari 600 jadi 209 gram ya. Oke, kira-kira segitu ya. Itu satu bungkus ya. Iya. Oke, kalau cukup silakan. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2. Oke, 1.
perkenalkan, Saya Syaibna Pratama. Saya Arga Gusti Wulandari. saya Syarif Al-Wibisono. Saya Zulfa Khadiza Ramadhani. Saya Zaid Harisa. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemurnian garam. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rafael Wibisono dan teman saya dari Harisa. Di sini kami akan mempraktekkan cara melakukan kristalisasi air garam. Bahan yang digunakan dalam praktek pemurnian garam antara lain garam kerasak yang kami gunakan sebanyak 1 kg, lalu ada lada, air mendidih, tisu, penyaring, dan lainnya. Berikut adalah tempat. Yang harus dilakukan adalah masukkan garam ke dalam wadah. Lalu masukkan air hangat ke dalam wadah. Kita akan menyaringnya ke dalam tadi. Sebelumnya kita akan melapisi saatnya dengan beberapa lapis tisu. Filtrasi kami gunakan untuk menyaring air larutan garam dari kotorannya. Proses kristalisasi bertujuan untuk memurnikan suatu zat. Gambar ketiga, kami menyaring air larutan garam menggunakan saringan dan tisu. Cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah tadi kan ada bahan yang habis dilarutin masih ada garamnya? Garamnya itu masih dilarutin lagi atau udah nggak dipakai? Dilarutkan lagi. Yang gambar 3 ya? Yang gambar 3 itu masih memperlihatkan tuh ketika disaring masih banyak tuh garam di dasarnya itu ya. Iya, Pak. Itu tambahkan air lagi atau tidak? Ditambahkan lagi. Dilarutin lagi. Iya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita evaluasi dari sini yang tampil ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian semua. Saya sebenarnya di luar ekspektasi saya. Kalian bisa dalam waktu sehari PowerPoint selesai, kemudian proyeknya selesai, ya. Bahwa berpikirnya selesai enggak ini gitu. Ternyata semuanya keren Bapak ini. Cuma memang ada beberapa yang harus di kedepannya diperbaiki. Karena saya lihat di kelompok 4 itu ada didiamkan dulu, ya, didiamkan dulu, kemudian diambil ya, disaring gitu ya. Itu berarti teknik yang evaporasi yang seperti Bapak tunjukkan ke petani, yang petani kemarin ya. Nanti masih ada air, harusnya didikan terus sampai air habis, gitu kan? Oh, ulang. Ya, betul, dijamin aja gitu ya. Oke, karena tadi di videonya ada diambilin, tapi masih ada airnya gitu ya. Kemudian kalau dari tampilan video, yang video sebenarnya yang semua punya kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama di kelompok 1 tadi sudah bagus, cuma tekniknya harusnya seperti kelompok 2. Orang menjelaskan langsung, ya, orang menjelaskan langsung kayak tutorial kayak yang saya tadi. Ini cuma di kelompok 2 bagian akhir terlalu panjang itu yang garam ada yang bisa lebih pendek gitu ya. Nah, yang ini yang Bapak udah punya catatan di kelompok 3 pemberian penjelasan yang kalian tuliskan, karena ada yang muncul ya, itu jangan terlalu lama karena menutupi kegiatan kalian ya. Kan ada yang muncul tuh mengaduk gitu ya, tapi nggak hilang-hilang di tulisan karena mereka tulis ke background tulisan yang di video ya, untuk penjelasan tulisan itu harusnya berapa aja udah hilang. Nanti kalau misalnya beda lagi, kanan kiri, gitu ya. Nah, kelompok 4 tadi yang banyak tulisan yang miss ya, yang tadi mereduksi, realisasi, gitu ya. Kemudian tadi terlalu cepat juga videonya. Kelompok 5 sudah keren, masukkan video dalam PPT, gitu. Kamera PPT juga sudah bagus. Tapi secara umum tidak ada masalah dan
bagus semua gitu ya. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan? Kalau Bapak tanya seperti ini, kenapa sih harus memurnikan garam? Untuk ini memisahkan kotoran dari garam kasar supaya jika digunakan di dalam masakan itu lebih higienis. Iya, lebih higienis. Kan kita bisa beli dengan garam yang bagus banget di Indomaret banyak ya. Kenapa harus? Agar mengetahui prosesnya. Agar mengetahui prosesnya, oke, dapat ilmunya dari situ. Ada lagi? Agar kita lebih paham. Agar lebih paham untuk materi itu. ya. untuk materi kristalisasi, oke. Jadi kenapa sih orang beli juga murah kok kalau garam? Ya, beli garam yang halus di ini cuma berapa? Kenapa? Kan kalian nggak mungkin juga nanti tiap hari akan memberikan garam di rumah. Saya memberikan dulu, saya kristalkan dulu, demikian. Nah, kawan dong. Nah, kenapa harus itu dilakukan? Sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran. Ya, ada bagian yang paling terpenting. Tidak semua di tempat kita itu adalah yang gampang mendapatkan akses garam-garam yang bersih. Ada di suatu daerah yang dia tidak punya akses itu. Yang ada hanya garam kotor itu. Jadi ketika kita nanti misalkan di daerah yang tidak ada itu, kita punya itu. Kita tahu gimana caranya mengolah itu. Gitu ya. Nah, bagi kita mungkin harga segitu murah, tapi bagi orang yang benar-benar tidak punya uang, ya bisa. Ya. Yang dia hanya punya garam kerasa, apa namanya? Kerasa. Nah, itu kan mereka bisa dikembangkan sendiri. Ya. Jadi misalnya di situ. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Ada satu tugas yang harus dilakukan lagi setelah ini adalah pembuatan laporan praktikum. Ya. Nanti kalian akan membuat laporan praktikum, laporan project yang sudah kalian lakukan. Nanti urutan ininya akan Bapak share di grup apa aja. Ya. Isinya hampir sama dengan yang kalian sudahi tadi, ada pembahasan, ada pembahasan dan segala macam. Nanti formatnya Bapak kirim di grup. Cukup ya? Oke, cukup pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.